Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar yang datang daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun law ya'lamin nas ma fihinna ma akhadna illa bisahmin hirsan ala ma fihinna minal khairi wal barakah." Ada 3 golongan orang yang seandainya manusia itu mengetahui keutamaan yang ada di dalam 3 amal dari orang tersebut dan tidak dapat diraih kecuali dengan diundi, semata-mata karena semangat untuk mendapatkan keutamaan tersebut dari segala bentuk kebaikan dan keberkahan, maka niscaya mereka akan memilih untuk diundi untuk meraih dan mendapatkannya. Apa 3 amaliyah itu? Yang pertama, at-ta'dzinu bis-shalah, mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat. Ini memiliki pahala yang besar, kebaikan yang banyak, dan juga keberkahan yang luar biasa. Maka jangan pernah kita malu ataupun malas untuk mengumandangkan azan. Karena orang-orang yang mengumandangkan azan nanti pada saat di yaumul qiyamah punya kedudukan yang besar di sisi baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena mereka termasuk orang-orang yang ikut andil di dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengumandangkan azan, maka mereka termasuk orang yang mendirikan sholat. Sehingga dawamkan kita, istiqomahkan kita untuk berusaha mengumandangkan azan di masjid, di musala, atau ketika kita hendak menunaikan sholat. Sekalipun itu di rumah, karena memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Berlomba-lombalah ketika masuknya waktu sholat untuk mengumandangkan azan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengumandangkan azan hanya ketika ada bayarannya. Sehingga berlomba-lomba bukan mencari ridha Allah dan pahala, justru malah mencari rupiah, waliyadzubillah. Dan jangan lupa ketika kita mengumandangkan azan juga perhatikan adab-adabnya. Adabnya adalah hendaknya sudah dalam keadaan punya wudu. Jangan kita mengumandangkan azan masuk waktu sholat tetapi muadzin belum punya wudu. Lalu kemudian kumandangkan azan, habis itu baru kemudian wudu. Ya. Adabnya adalah mengumandangkan azan dalam keadaan sudah punya wudu. Lalu kemudian ketika mau memandangkan azan menghadap ke arah kiblat. Dan ikuti sunnah-sunnah lain yang diajarkan para salafun saleh di dalam mengumandangkan azan, insyaallah akan sempurna kebaikan dan keberkahannya. Yang kedua, wa tahjiru bil jamaat. Orang yang menyegerakan hadir ke masjid untuk sholat berjamaah, maka ini adalah orang yang istimewa, yang punya kemuliaan yang banyak, keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang menyegerakan diri mereka untuk berjamaah di masjid. Bahkan sebelum berkumandang azan mereka sudah berlomba-lomba untuk sampai duluan di masjid. Mereka tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Mereka tidak mau luput daripada takbiratul ihram pertama bersama imam. Mereka tidak mau kalau seandainya kebagian shaf selain shaf pertama. Ini orang-orang yang istimewa, orang-orang yang punya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian golongan yang ketiga, wassalatu fi awwali sufuf. Keutamaan yang besar akan diraih dan keberkahan yang melimpah akan didapat bagi orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah menunaikan salat yang difardukan Allah di shaf pertama. Tetapi di zaman sekarang banyak orang yang ketika di hadapannya ada shaf pertama yang kosong, dia berada di shaf setelahnya, bukan segera mengisi shaf pertama yang kosong sebagai karunia dari Allah, justru malah mempersilakan orang yang di sebelahnya. Silakan Pak, maju ke depan. Saya di sini aja. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Kenapa? Karena la itsara fil ibadah, tidak boleh kita mempersilakan orang lain untuk lebih dulu di dalam urusan ibadah. Karena kita dianjurkan dalam urusan ibadah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mencari kebaikan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam urusan dunia, maka boleh kita persilakan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Di antara ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad, kalau dalam urusan dunia, Rasulullah selalu mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dalam urusan akhirat,
berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini adalah ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang mengaku sebagai santri ataupun anak majelis taklim, thalabul alim, apalagi seorang mu'alim, meninggalkan yang namanya sholat di shaf pertama. Di dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hasis Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di dalam bab keutamaan sholat, beliau menjelaskan bahwasanya ketika sholat berjamaah didirikan, maka rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah melalui perantara para malaikat. Yang pertama Allah turunkan kepada imam. Lalu kemudian Allah turunkan itu rahmat kepada orang-orang yang berada di shaf pertama dari sebelah kanan. Lalu kemudian kepada mereka yang berada di shaf pertama ke bagian tengah. Lalu di shaf pertama ke bagian sebelah kiri. Lalu kemudian shaf yang berikutnya, shaf kedua. Lalu setelah itu shaf yang berikutnya sampai shaf yang paling terakhir. Nah, kira-kira kalau kita berada di shaf yang terakhir, kebagiannya berapa bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Itu kalau yang masih berjamaah sholatnya. Kalau yang sama sekali nggak berjamaah, bahkan di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa siapa orang yang istiqamah sholat berjamaah selama 40 hari, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tidak tinggal takbiratul ihram pertama bersama imam, dan selalu istiqamah 5 waktu selama 40 hari di shaf pertama, maka akan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya, Allah curahkan cahaya di dalam hatinya, sehingga cahaya itu akan menyebar ke seluruh anggota tubuhnya, dan keluar cahaya itu menjadi manfaat melalui lisannya. Ini karomah yang luar biasa. Memandangnya memandang yang baik, mendengarnya mendengar yang baik, tangannya bergerak untuk melakukan hal yang baik, kakinya melangkah kepada tempat-tempat yang baik, lisannya berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Itu disebabkan karena istiqomah sholat berjamaah di masjid. Lalu kemudian tidak tinggal takbiratul ihram pertama bersama imam, dan juga tidak tinggal shaf pertama di dalam sholat berjamaah. Allah marzukna, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan karunia ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan keistimewaan yang besar dari Allah. Amin ya rabbal alamin.